Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Irsyad MPDI, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran AUD. Perkenalkan, nama saya Izalieva, NIM 2419007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik, pendekatan STEAM, dan LUSPART. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach merupakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Sedangkan kemampuan sains merupakan proses pada anak usia dini yang meliputi kemampuan mengamati, mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan, dan mengaplikasikannya berdasarkan pengalaman sains yang diperolehnya. Sains dapat mengajak anak untuk berpikir kritis, dan melalui sains anak dapat tidak begitu saja mengambil atau menolak sesuatu. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, kemudian membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, lalu menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, serta melatih peserta didik mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter pada peserta didik. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik disarankan agar peserta didik mampu merumuskan masalah dengan banyak menanya, bukan dengan menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analisis dari peserta didik yang diajarkan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistik atau rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal sesuatu. Pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter pada peserta didiknya. Yang kedua yaitu STEAM. STEAM merupakan inisiatif dari National Science Foundation. Secara umum, penerapan STEAM dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, serta mengasah kognitif, manipulatif, dan afektif, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan. Kemudian, STEAM merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dari dalam diri siswa, di mana pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan suatu produk. Pembelajaran STEAM membuat siswa menghargai bentuk sains dan seni secara bersamaan, karena bersamaan menggunakan banyak bentuk keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif ketika mereka mencoba memahami suatu masalah tertentu. STEAM adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan science, technology, engineering, art, and mathematics. Jadi, dapat diartikan, STEAM merupakan suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan science, technology, engineering, art, and mathematics. Dengan begitu, kita menjadi mengerti
bahwa pembelajaran STEAM merupakan proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan STEAM apabila menggunakan kelima ilmu yang diintegrasikan pada STEAM. Oleh karena itu, kelima ilmu tersebutlah yang menjadi karakteristik dari pendekatan STEAM. Yang ketiga yaitu Lushpart. Sebuah filosofi lahir sejak tahun 1970 yang dipopulerkan oleh Simon Nicholson tentang Lushpart selaras dengan kebutuhan anak untuk memiliki keterampilan di abad ke-21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Lushpart adalah material yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, serta dipisahkan dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Lushpart menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dan aktivitas pembelajaran dan mengundang kreativitas anak. Lushpart merupakan media bahan ajar yang kegunaannya tidak ada habisnya dalam pembelajaran. Bahan ajar Lushpart dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek seperti pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi dan logika, motorik halus, motorik kasar, sains, pengembangan bahasa, seni, logika berpikir matematika, teknik, dan teknologi. Pembelajaran dengan bahan ajar Lushpart bertujuan untuk melatih anak menjadi lebih kreatif. Dengan adanya prinsip penggunaan Lushpart, mereka bebas berkreasi membongkar pasang bahan ajar sesuai dengan imajinasi mereka. Anak-anak akan belajar menghargai bahan-bahan atau benda-benda di sekeliling mereka, seperti bahan Lushpart alam. Anak-anak juga akan dapat ikut memelihara lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang Lushpart merupakan barang bekas yang dapat didaur ulang dan dijadikan berbagai bahan untuk bermain. Dan berkreativitas merakitnya menjadi barang yang berguna dan mengembangkan sikap ekonomis pada diri anak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.